Kita dianjurkan untuk mensyukuri segala macam nikmat Allah. Nikmat Allah luar biasa. Pertemuan kemarin kita membahas masalah sabar, dan sekarang masalah syukur. Jadi orang yang sabar dan orang yang syukur inilah calon penghuni surga. Misalkan ada pengantin baru, ya, pengantin wanitanya cantik jelita, ya, bungas banar, matanya bermata jelita, ya. Suaminya mohaknya mambari maras plus mambari muar, ya, kulitnya juga hirang latat itu, ya. Bodinya juga handap. Nah, ini ya, pokoknya kadang memberi kepingin lalu, ya, ndak menarik sama sekali. Nah, ini ya. Nah, di sini ya, intinya kalau ada yang mendatangi pernikahannya yang ndak bisa jaga mulut, pasti ya, mimpi apa pengantin bebinian semalam, ya, kok dapat tong sampah dijadikan laki, ya. Oh, laki-laki, ya, manusia dibilang tong sampah, ya. Nah, ini. Jadi maksudnya, ya, salah satu contoh ini. Yang penting, ya, suaminya sudah pasti, ya, bersyukur. Kenapa? Karena melihat, ya, fisik sang istri, masya Allah, ya, bungas banar, ya, glowing, ya. Pokoknya bapak-bapak aja kepingin, ya, apalagi yang masih hijau tomat. Ikatan jomblo terhormat. Lika-liku laki-laki yang belum laku-laku. Nah, ini malah, ya, kepingin lakas, ya, kepingin lakas duduk di pelaminan juga. Pokoknya lihat ini luar biasa. Jadi pasti lakiannya bersyukur, ya. Nah, dengan pernikahan seperti ini, suami sudah menjadi calon penghuni surga. Kenapa? Karena bersyukur. Nah, terus pebiniannya mau bersyukur berat, ya, potongannya, ya, lakian, ya, handap pendek, ya, kulitnya juga sawo matang atau sawo kematangan, gosong, hirang latat tadi, ya, kayak burit renjeng muhanya. Nah, ini ya, mambari maras, ya, pokoknya orang melihat muhanya bawaannya ingin bersedekah aja saking kasihannya, ya. Nah, tapi kalau pengantin perempuan ini punya ilmu, nah, ternyata ada pintu surga di sini. Bersyukur susah, ya. Ada pintu kedua, sabar. Sabar menerima suami yang potongannya kayak gini, ya, kayak tong sampah dijadikan pengantin laki-laki, ya. Nah, yang penting dia sabar, ikhlas, ridho, surga juga. Nah, ini ya, makanya bisa ditiru, ya. Ini santriwati yang bungas, cari yang santriwan yang hirang latat, handap, ini ya. Nah, kalau ada santriwan yang merasa bungas, cari yang natural. Wanita yang natural, ya, yang dari pegunungan Udik, ya, yang kelihatan matanya aja dari jauh, ya, kelihatan putih. Kalau takurihing, giginya aja yang putih, ya. Muhanya kayak tadi, ya, sawo kematangan. Ya. Ini kebalikannya, ya, istrinya yang bersyukur, suaminya yang sabar. Walhasil, ya, sabar dan syukur harus dipegang, ya, insya Allah surga, ya. Jadi kita dianjurkan mensyukuri apa yang diberikan kepada kita, ya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sempat bertanya kepada Allah, ya Rabb, kaifa stata'a Adam yu'addi syukra ma sana'ta ilaih. Ya, Nabi Musa salah satu julukannya adalah Kalimullah, Nabi yang bisa berdialog langsung
berbicara langsung kepada Allah. Jadi tanpa perantara malaikat Jibril, ya, langsung pada Allah bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, bagaimana cara Nabi Adam mensyukuri nikmat yang paling besar? Nikmat apa yang kau maksudkan? Khalaqtahu biyadaik, engkau menciptakan Nabi Adam langsung dengan kekuasaanmu. Wa nafakhta fihi min ruhik, engkau sendiri yang meniupkan rohnya, ya, luar biasa. Wa askantahu jannatak, dan engkau menempatkannya di surgamu. Wa amarta al malaikata fasajadulah. Tidak hanya itu, engkau juga memerintahkan malaikat, wahai malaikat, bersujudlah pada Adam. Nah, ini nikmat yang sangat luar biasa yang tidak diberikan kepada siapapun. Nikmat yang sebesar ini, bagaimana cara mensyukurinya, ya? Jadi yang menciptakan langsung Allah, meniupkan rohnya langsung Allah, ya, menempatkan di tempat yang paling indah langsung di surga. Malaikat yang lebih dulu diciptakan dari cahaya mulia-mulia disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Luar biasa, ya. Jadi Allah sendiri yang menciptakan. Kalau kita perantara orang tua, abah mama kita, ya, abah mama kita, ya, begayaan, ya, begayaannya keterlaluan, nah tiba-tiba betianan, ya. Nah, habis betianan, ya, lahir ikam ini, ya, ikam lahir seberataan. Nah, ini jasa orang tua, abah mama ikam, ya. Mama ikam mulet-mulet kesilet. Nah, ini, ya, abah ikam kerja keras, malam-malamnya keras kerja, akhirnya ya jadi ikam seberataan ini, ya. Ini perantara orang tua, ya. Tapi Nabi Adam langsung Allah yang menciptakan, meniupkan rohnya langsung Allah. Setelah hidup ditempatkan di tempat yang paling indah di surga, ya. Malaikat disuruh menghormatinya, sujud kepada Nabi Adam. Luar biasa. Nabi Musa heran, bagaimana cara Nabi Adam mensyukuri nikmat yang sangat besar tersebut. Ternyata sangat sederhana. Ya Musa, alima Adam anna dzalika minni fahamidani alaih fakana dzalika syukran lima sonatu ilaih. Wahai Nabi Musa, ya, aku ndak neko-neko. Yang penting Adam ini tahu semua nikmat itu pemberian dariku. Dia tahu saja itu sudah cukup sebagai tanda syukurnya. Nah, ini di dalam syariat kita dinamakan asyukru bil janan. Janan, ya, hati-hati, jimnya di fathah, al janan. Jadi kalau kita gundul, nang kada berambut, kada berjanggut, ya, kada berbaris, tidak ada harokatnya. Ini sering lihat kata-kata ini dibaca al jinan, artinya beda. Jimnya di kasroh, artinya beda. Jimnya di kasroh al jinan, ini jamak dari jannatun, ya, jannatun surga, ya, jannatani dua surga, al jinanu surga-surga. Nah, ini jimnya di fathah, al janan, ai al qalbu, hati. Jadi yang pertama, cara bersyukur kepada Allah adalah asyukru bil janan, dengan hati. Jadi kalau kita dapat nikmat dari siapapun, kita langsung ingat ini hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Nah, ini, ya, ini yang pertama harus kita amalkan. Ini dari Allah yang pertama dalam hati. Nah, kemudian syariatnya harus bagaimana? Syariatnya masuk kategori rukun syukur yang kedua, asyukru bil lisan. Syukur dengan lesan, dengan mulut kita.
dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau rizki tersebut dilewatkan manusia, maka syariatnya kita dianjurkan mengucapkan terima kasih kepadanya, ya. Ya, bahasa Spanyolnya makasihlah Cil, nah itu ya. Makasihlah Julak, nah, matur suwun Bude, nah, matur suwun Pak D, terima kasih Mas, terima kasih Mbak, ya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ini bentuk syukur bil lisan. Ini juga harus syariatnya, ya. Jangan sampai dikasih orang diem saja, jublek saja. Alasannya apa? Alasannya oh ini dari Allah. Nah, ini berarti masih belum paham, ya. Jadi memenuhi syarat syukur yang pertama tadi. Dalam hati ini dari Allah. Kalau lahiriahnya lewat perantara manusia, kita dianjurkan berterima kasih kepada manusia tersebut, ya. Ini pernah dialami Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Walhasil Ibunda Aisyah waktu itu, ya, Ummul Mukminin tidak terlepas dari ujian. Dari kita semuanya ini selalu dapat ujian. Ya, setiap orang ujiannya bermacam-macam, ya. Bahkan termasuk istri Rasulullah pun dapat ujian. Sempat, ya, nah, istri Rasulullah yang begitu suci, begitu mulia, masih ada celah manusia untuk menggosipkan yang negatif, ya. Nah, waktu itu beliau minta supaya Rasulullah membersihkan nama beliau. Tapi kita semuanya tahu Rasulullah apa-apa menunggu perintah dari Allah, nunggu turunnya ayat. Kalawasan, ya, sawat merajuk Ibunda Aisyah, ya. Ibunda Aisyah sempat ngambek, ya, agak lawas, agak lambat. Setelah turun ayat yang menerangkan, ya, bahwa Ibunda Aisyah, Sayyidatina Aisyah bersih, suci dari berbagai macam tuduhan orang kafir dan orang munafik, maka dikabarkanlah kepada Ibunda Aisyah. Naluri manusia karena masih merajuk tidak berterima kasih kepada Rasulullah. Nah, di saat inilah Rasulullah bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Orang tidak akan mampu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mampu bersyukur kepada manusia. Ini syariatnya. Kenapa? Ya, bersyukur kepada manusia yang kelihatan di mata indera kita, panca indera kita. Kita lihat dia orang baik, memberikan kebaikan kepada kita. Ini saja kita tidak mampu berterima kasih, apalagi berterima kasih kepada Allah yang mana panca indera kita masih belum mampu melihat Allah. Nah, ini, ya. Makanya syariatnya harus berterima kasih, ya. Terima kasihlah, ya. Nah, kalau bersyukur kepada Allahnya cukup kalimat apa? Alhamdulillah. Cukup. Alhamdulillah. Jangan ditambahi. Ini banyak, ya. Apa ini bubuhan ababil ini, ya. ABG yang masih labil ini, ya. Di Facebook, di Instagram, ya, di sosial media sering, ya, bersyukur tapi ada tambahannya. Apa tambahannya? Kata-kata SIH, ya, alhamdulillah sih. Nah, ini, ya, lafaznya alhamdulillah tapi ada tambahannya, alhamdulillah sih. Ada sihnya ini menghilangkan syukur yang asli, ya. Ini biasanya orang tidak bersyukur, ya. Gimana honornya? Banyak, ya, alhamdulillah sih. Nah, ini kenapa? Karena kemarin misalkan THR-nya 5 jut, ya. Sekarang nolnya hilang 1 tinggal 500. Ini yang kemarin 500, nolnya tinggal 1, hilang 1 tinggal 50 malahan, ya. Nah, itu, ya, intinya cukup, ya, alhamdulillah, tidak usah ditambahi,
kondisi, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, asyukru bil arkan, bersyukur dengan anggota badan. Maksudnya apa? Maksudnya semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua harus kita pakai untuk ibadah. Nikmat sehat yang ada pada diri kita, kita pakai ibadah. Rizki kita pakai ibadah, kita pakai, ya, ibadah, berbagai macam ibadah kita belanjakan, kita tasawufkan, kita pergunakan di jalan-jalan yang diridhoi Allah, di jalan-jalan menuju kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini nanti di akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, ya, idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin yaji'u munadin fayunadin bisautin yasma'ul khalaiq. Ketika nanti orang yang pertama, mulai dari zaman Nabi Adam, putra-putra beliau dan seterusnya, dan orang-orang yang akhir, orang yang menemui hari kiamat, semuanya dikumpulkan di satu tempat. Datanglah malaikat utusan Allah, yunadi, berkumandang dengan panggilan yang sangat lantang. Sekiranya semua makhluk yang jumlahnya miliaran semuanya mendengarkan, ya. Jadi apa yang dikumandangkan? Liyakum alladzina tatajafa junubuhum anil madaji'. Siapa di antara kalian yang bangun malam, bangun sepertiga malam, ibadah kepada Allah, liyakum, silakan berdiri. Fayakum wahum qalil, mereka berdiri, ternyata jumlahnya sedikit, ya. Jadi semuanya ingin berdiri, tapi tidak semua yang mampu, ya. Hanya sedikit, hanya orang yang memang sholat malam, dia langsung mampu berdiri. Kalau yang tidak pernah sholat malam, ingin berdiri tidak mampu. Jadi hanya berdiri. Dari ribuan, dari miliaran manusia, hanya sedikit terkumpul, ya. Kemudian memanggil lagi, liyakum alladzina kanat la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Bagi, silakan berdiri orang yang berdagang, orang yang jualan, tapi dagangannya, barang jualannya tidak melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pedagang yang tidak cinta dunia, berdagang niatnya untuk berinfak di jalan Allah. Nah, ini ya, langsung berdiri. Ya, ini ya. Ini nanti, ya, Ustadz Syuhada ini bisa berdiri nanti, ya, langsung, ya. Abdul Fatur Rahman, Baharun langsung berdiri, masya Allah nanti, ya. Yang lain ingin berdiri, wah, ikam kada suwa infak, ya, kada kawa lamahan lintuhut, ya, langsung. Kenapa orang kada kawa? Ikam pamalar, ya. Al-bakhil, apa itu al-bakhil? Ya, al-bakhilu huwal kikiru awil meditu awil sekeu awil pamalar. Medit, ya, pelit, sekek, pamalar, engken barajut, kada titik banyu diganggang. Wah, ini ya, orang seperti ini berdiri tidak kuat. Nah, ini ya, ya, mudah-mudahan bisa dapat kesempatan yang lain, ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ya, summa yunadi liyakum alladzina kanu yahmadullaha ta'ala fi sarra wa dharra. Orang yang sering memuji Allah dalam kondisi apapun, silakan berdiri. Berdiri satu kelompok. Nah, ya. Jadi ini yang sering bersyukur pada Allah
dalam keadaan apapun. Tertimpa musibah, alhamdulillah. Mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ya. Jadi bersyukur. Ternyata di sini ditandaskan oleh Rasulullah, awwalu man yud'a ilal jannah al-hammadun. Di antara orang-orang yang beri tadi, yang disuruh duluan adalah kelompok yang pandai bersyukur. Al-hammadun, orang yang sering mengucapkan kalimat alhamdulillah, sering bersyukur. Siapakah al-hammadun tersebut? Alladzina yahmadunallah ala kulli hal, orang yang senantiasa memuji Allah dalam kondisi apapun. Ya, dikasih ujian miskin, bersyukur. Dikasih ujian kaya, bersyukur. Ya, mohon maaf, kaya ini juga ujian, bukan hanya miskin. Berapa banyak orang yang diuji kemiskinan lulus, diuji kekayaan tidak lulus. Kalau contoh dari kalangan sahabat Tha'labah, diuji kemiskinan sampai baju yang bisa dipakai sholat untuk menutup aurat hanya satu setel, itu pun dipakai gantian. Tha'labah dengan istrinya, ya, lulus, rajin sholat, rajin ibadah, selalu di belakang Rasulullah ketika sholat berjamaah. Ternyata minta doakan supaya kaya, diberi kekayaan oleh Allah, ternyata tidak lulus. Ya, tidak lulus. Padahal janjinya, nanti kalau saya kaya, wahai Rasulullah, jangankan ya zakat yang hukumnya wajib, infak sedekah akan aku tunaikan. Ternyata kaya, lupa, ya. Jangankan infak sedekah yang hukumnya sunnah, zakat pun tidak ditunaikan. Nah, ini berarti contoh diuji kemiskinan lulus, diuji kekayaan malah tidak lulus. Makanya kalau kita diuji oleh Allah kemiskinan, kita husnudzon, berbaik sangka, positif thinking kepada Allah. Mungkin kalau diuji kekayaan belum lulus, ya. Nah, kalau diuji kekayaan banyak-banyak doa, jangan sampai kayak Tha'labah, ya, diuji kekayaan malah tidak lulus, pikirannya macam-macam, ya, hendak petambah aja itunya, mobilnya, ya, mobilnya hendak petambah, motornya, ya, walhasil yang bisa dikendarai minta bertambah. Nah, itu ya. Nah, mungkin sampai di sini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dari al-hammadun, orang-orang yang bersyukur dalam kondisi apapun. Nanti kalau pertama kali, ya, dipanggil oleh Allah, otomatis prioritas utama di barisan umat Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'an, ijtima'an mubarakan, ijtima'an fihi taufiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi ri'ayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami'ul khair, khairin wa dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami pada malam hari ini perkumpulan yang penuh barakah, perkumpulan yang penuh manfaat, perkumpulan yang mampu mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan ridha-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini maupun kehidupan kami di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Limpahkanlah kepada kami semua para jamaah Majelis Ta'lim Al-Firdaus, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, dimanapun saudara-saudari kami berada ya Allah. Ya Allah, ijabahilah doa kami ya Allah. Dimanapun saudara-saudari kami yang mengamini doa ini, kabulkanlah ya Allah permintaan kami ya Allah, yang sudah pasti menjadi hajat kami bersama ya Allah.
limpahkanlah kepada kami semua rizki yang halal, barakah, melimpah, tanpa susah payah mendapatkannya ya Allah, untuk sarana beribadah kepadamu ya Allah. Limpahkanlah kepada kami semua rizki yang halal, barakah, melimpah, tanpa susah payah mendapatkannya ya Allah, untuk sarana berkunjung, berziarah di dua tanah suci-Mu ya Allah, tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah ya Allah. Ya Allah, kami dengan para jemaah Majelis Ta'lim Al-Firdaus bersalawat kepada Rasulullah di tempat yang mulia ini dalam rangka mengobati kerinduan kami kepada Rasulullah dengan penuh harap ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengizinkan kepada kami semua, Engkau memudahkan kepada kami semua langkah kami semua untuk mendatangi tanah suci-Mu Al-Madinah Al-Munawwarah, berziarah di Masjid Nabawi, bersimpung di Raudhah di samping makam Rasulullah. Ya Allah, ketika kami bersalawat bersama-sama kepada Rasulullah, Engkau mengutus dua malaikat untuk menyampaikan salawat kami kepada Rasulullah. Akan tetapi apabila Engkau mengizinkan kami bersimpuh di Raudhah di samping makam Rasulullah, ketika kami bersalawat, Rasulullah menjawab secara langsung ya Allah. Rasulullah menjawab secara langsung ya Allah. Rasulullah menjawab tanpa perantara ya Allah. Ini adalah anugerah yang sangat agung. Karuniakanlah anugerah ini kepada kami semua yang hadir di sini, kepada jamaah Majelis Ta'lim Al-Firdaus dimanapun berada yang mengamini doa ini, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Ya Allah, mudahkanlah untuk bersimpuh di samping makam Rasulullah, di Raudhah, di Masjid Nabawi, di Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, izinkan kami juga bersimpuh di multazam antar Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ketika kami bersimpuh di multazam, janji-Mu ya Allah, semua permohonan kami tidak akan Kau tolak ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di multazam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, izinkan kami semua, mudahkan sarana kami semua untuk berkunjung di tanah suci Mekah dan Madinah ya Allah. Ya Allah, sekalipun menurut umum di negeri kami agak susah, biaya juga mahal ya Allah, tapi kami punya Engkau. Engkau adalah zat yang maha kaya raya, Engkau adalah zat yang maha kuasa, Engkau adalah zat yang maha perkasa. Ya Allah, dengan kekayaan-Mu, dengan kekuasaan-Mu, dengan keperkasaanmu, mudahkanlah sarana kami semua yang hadir di sini dan siapapun yang mengamini doa ini untuk berziarah di tanah suci-Mu ya Allah, tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah, bisahalah wal jamalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi las